beberapa waktu lalu viral banget ya, ada geng motor yang terdiri dari anak-anak yang bisa dikatakan bocah. Wah, miris sekali ya, Belasan tahun mereka sudah melakukan tindakan yang melawan hukum tentunya. Ini menjadi perhatian yang sangat serius bagi orang tua ya. Ya, pemirsa, selama ini anggota geng motor berasal dari anak-anak yang bermasalah di keluarga dan berekonomi ke bawah. Namun sekarang sudah bergeser pada anak berekonomi menengah ke atas serta tinggal di dalam keluarga baik-baik dan utuh. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada tren minat anak remaja di Bali untuk ikut dan membuat geng motor. Komisioner Komisi Penyelenggara Pelindungan Anak Daerah Bali, Nilu Gede Yastini mengatakan, pada tahun 2017 sebanyak 32 anak tertangkap melakukan aksi kejahatan jalanan khususnya geng motor. Baru-baru ini ada 7 anak remaja anggota geng motor yang tertangkap karena terbukti melakukan perampokan dan pembunuhan. Latar belakang para anggota geng motor yang selama ini menjadi pengamatan Nilu Gede Yastini berasal dari keluarga broken home, keluarga baik-baik, dan dari perekonomian menengah ke atas hingga perekonomian ke bawah. Jadi tidak bisa digeneralisir mereka berasal dari keluarga broken home. Di tahun 2018, kecenderungan anggota geng motor berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah dan tidak sekolah. Secara persentase, 60% anggota geng motor kini berasal dari keluarga utuh dan dari keluarga yang harmonis. Sisanya 40% berasal dari keluarga yang broken home. Lingkungan pergaulan merupakan faktor utama yang mempengaruhi anak terlibat di geng motor. Untuk itu, orang tua diwajibkan untuk tidak membiarkan anak-anak mereka keluyuran dan kumpul bersama teman-teman atau dengan komunitasnya hingga larut malam. Di sekolah pun orang tua juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas pergaulan anak-anak mereka. Karena sudah banyak fakta menyebutkan lingkungan sekolah dan di sekolah itu sendiri, geng motor itu berdiri dan mempengaruhi anak untuk bergabung menjadi anggotanya. Gubernur pun sudah menandatangani surat edaran untuk gerakan intensif pengawasan anak-anak di jalanan dan anak jalanan. Menurut Nilu Yastini, langkah ini di tahun 2018 bisa diimplementasikan karena merangkul pula unsur masyarakat dari tingkat desa seperti pecalang dan hansip bekerjasama dengan polisi. Kalau dari keluarga, 40% dari keluarga yang broken, tapi sisanya dari keluarga yang memang masih utuh. Lingkungan, apakah lingkungan selama ini mensupport mereka untuk menjadi baik? Banyak anak-anak ini kalau kita lihat di lingkungan itu, mereka ngumpul-ngumpul sampai tengah malam, itu dibiarkan misalnya. Terus terakhir peer group, beberapa anak mengatakan mereka dari lingkungan keluarga yang baik, terus juga dari lingkungan mereka sebenarnya mensupport mereka untuk baik, tapi mereka punya teman di luar peer group ya, kelompoknya itu yang intinya kalau kamu mau diakui dalam kelompok ini kamu harus sama, kita harus sama melakukan hal ini, gitu. Jadi harus sama, jadi mereka butuh pengakuan. Anak remaja adalah anak yang paling cepat meniru segala sesuatu, salah satunya geng motor, karena dipandang ada jiwa heroiknya di situ. Namun pengimplementasian aksi heroiknya terkadang salah dan cenderung mengarah kepada tindakan kriminal. Oleh sebab itu, perlu anak remaja diberikan bimbingan, mulai dari orang tua, guru, pecalang, hansip, hingga kepolisian, agar jiwa muda yang selalu berkiblat kepada jiwa heroik bisa terarah ke hal yang lebih positif. Gung Krisna, Bali TV.